Beberapa hari terakhir ini, kita disuguhi berita mengenai perilaku anak salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang membuat anak petinggi Ansor mengalami koma sampai saat ini. Dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, disebutkan harta kekayaan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP itu mencapai 56 miliar rupiah. Tak sampai di situ, kegemaran istri pejabat itu mengoleksi tas mewah ratusan juta rupiah juga disoroti. Persoalan etika pejabat publik bukan hal yang baru muncul, melainkan sudah menjadi masalah krusial dan terjadi baik pada pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang merupakan penyelenggara negara. Sejak berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka, sudah memiliki falsafah dan dasar negara yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keduanya mengatur pengelolaan negara, termasuk perilaku aparatur negara, boleh atau tidaknya perilaku dalam konteks nilai dan asas bernegara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak hanya mengandung norma hukum, tetapi juga norma etika. Tidak sekedar menjadi panduan hukum, tetapi juga menjadi panduan etika. Peraturan terkait etika penyelenggaraan negara sendiri sudah sangat lengkap, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan terkait etika penyelenggaraan negara sendiri sudah sangat lengkap, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ironisnya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dibangun sedemikian rupa memuat etika pejabat negara cenderung dilanggar oleh pejabat itu sendiri dengan perbuatan melanggar hukum, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semuanya bermuara pada penyalahgunaan wewenang hingga merugikan keuangan negara. Pelanggaran etika itu tidak hanya dilakukan oleh pejabat itu sendiri, tetapi juga menular ke keluarga terdekat, terutama istri dan anaknya. Seharusnya ketika seseorang menjadi pejabat politik, ruang publiknya semakin membesar, tetapi sebaliknya ruang privatnya semakin mengecil. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin dalam menegakkan etika publik dan hukum bagi pejabat publik ke depan. Bagaimana mungkin kita berharap untuk menegakkan hukum jika etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tak berfungsi sama sekali? Agama semarak di mana-mana, tapi akhlak, adab, dan etika tak jadi prioritas dalam proses terbentuknya kualitas dan integritas perilaku warga bangsa. Keberadaan media sosial yang merujuk pada teknologi digital memiliki potensi untuk membuat semua orang saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagi pesan satu dengan yang lain. Pengguna media sosial ternyata juga efektif dalam memainkan peran sebagai pengawas etika publik bagi pejabat negara dan keluarganya yang melanggar etika. Lebih jauh, pengguna media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram akan menginvestigasi lebih lanjut terkait dengan kebiasaan yang dilakukan keluarga pejabat tersebut, mulai dari rumah yang ditempati, hobi yang sering dilakukan, hingga koleksi barang-barang mewah yang dimiliki keluarganya. Banyak kasus yang akhirnya terbongkar ketika informasi yang disembunyikan tersebar luas melalui media sosial, sehingga penegak hukum pada akhirnya mengusut kasus tersebut hingga tuntas, walaupun itu melibatkan pejabat di lingkungan penegak hukum itu sendiri. Kita sebenarnya memiliki banyak lapisan dalam menjaga etika publik para pejabat penyelenggara negara, mulai dari etika yang berlaku di masyarakat,
standar akhlak yang terdapat dalam agama, hingga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun standar etika itu sendiri diajukan dan tidak dipakai. Begitu pula keberadaan para pengawas atau inspektorat sering tak cukup berfungsi. Lahirnya media sosial bisa menjadi instrumen baru untuk mengawasi etika dan perilaku publik. Keberadaan media sosial sangat efektif dalam membantu mengawasi etika publik para pejabat penyelenggara negara. Banyak kasus yang akhirnya terbongkar setelah tersebar luas di media sosial. Namun di sisi lain, kita tetap harus terus membangun kesadaran dan literasi yang kuat bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial secara sehat, informatif. Namun di sisi lain, kita tetap harus terus membangun kesadaran dan literasi yang kuat bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial secara sehat, informatif, dan berkualitas.